Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ketua kelas untuk bisa menyiapkan berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa dipertemukan pada pertemuan hari ini. Ya, sebelum mulai pembelajaran, Pak Guru ingin mengecek kerapian kalian terlebih dahulu. Ya, silakan semuanya berdiri. Ya, sudah berdiri semua ya. Ya, Silakan rapikan kerah baju kalian, kancing baju kalian, dan semua pakaian kalian. Pak Guru itu mundur dari 10 sampai 1. Merapikan pakaian dimulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. udah Pak. Ya, silakan duduk kembali. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2 di subtema 3. Kaitannya dengan energi alternatif. Sudah siap semuanya ya? Udah Pak. Ya. Silakan buka buku kalian halaman 96. Ya, silakan dibuka ya halaman 96. Itu ada bacaan tentang energi alternatif. Silakan dibaca terlebih dahulu. Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk membaca. Silakan. Ya, waktu membaca habis. Sekarang Pak Guru pengen tanya ke kalian, apa yang kalian dapat dari bacaan tersebut? Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki keterbatasan dan yang terbatas dan sesuatu saat akhir habis. Ya, yang lain? Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui, contohnya sinar matahari, angin, air panas, bumi, gelombang laut, dan bio. Ya, bagus sekali. Pak Guru akan menjelaskan sedikit terkait bacaan tersebut. Ya, jadi sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas itu merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Karena kalau habis, ya sudah, kita nggak bisa menciptakan lagi. Jadi kita harus bisa belajar menghemat energi minyak bumi dan gas. Begitu ya anak-anak? Ya Pak. Ya, kemudian manusia itu memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Kita nggak bisa mengandalkan sumber energi dari satu sumber energi. Jadi kita harus belajar menyesuaikan keadaan dengan mencari tahu tentang sumber energi alternatif yang lain. Nah, di sini ada beberapa sumber energi alternatif. Yang pertama yaitu sinar matahari, kemudian angin, air, lalu ada panas bumi, gelombang laut, dan bio. Ya, dari bacaan tersebut itu inti dari bacaan tersebut. Selanjutnya kita akan lanjut ke halaman berikutnya. Sebelumnya Pak Guru mau tanya dulu, sudah paham semua kan ya untuk bacaan tersebut? Udah Pak. Ya, selanjutnya silakan buka buku kalian halaman 98 tentang beberapa sumber energi alternatif di bacaan tersebut. Silakan dibaca dengan senyap. Tahu baca senyap kan ya? Tahu Pak. Ya, silakan baca senyap atau baca di dalam hati. Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk membaca senyap. Membaca senyap dimulai dari sekarang. Ya,
Membaca senyap selesai. Pak Guru mau tanya lagi nih. Di situ kan ada beberapa sumber energi alternatif. Coba sebutkan. Matahari. Ya, terus? Terus? Matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air, laut, bahan bakar bio. Ya, coba jelaskan tentang energi matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memasak air, dan keperluan lain. Ya, kemudian coba jelaskan tentang energi alternatif, energi angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena terkena udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi panas perahu, layar, dan kincir angin tradisional. Ya, kemudian coba jelaskan tentang energi alternatif berupa air. Yuk. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu di PLTA pembangkit listrik tengah air dibuat bendung air di tempat yang tinggal air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menerus sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Ya, bagus. Selanjutnya ada lagi ya, yaitu tentang energi alternatif yang berupa energi panas bumi. Coba dijelaskan yuk, Adri. Energi panas bumi, energi geothermal, merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Ya, kemudian yang kelima ada energi lain, yaitu energi alternatif berupa gelombang air laut. Coba dijelaskan. Gelombang air laut saat mencegah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Ya, dan yang terakhir bisa dijelaskan ya terkait energi alternatif bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan di antaranya tumbuh berbiji yang mengandung minyak seperti bunga, matahari, jarak, kelapa sawit, koncang, tanda, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biosil. Biosil dapat digunakan untuk menghentikan saluran sehingga ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi biotonil. Biotonil dapat menghentikan bensin ataupun premium. Bahan bakar biji juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Ya, ternyata sudah pada paham semua ya terkait dengan energi alternatif tersebut. Jadi ada banyak sumber energi alternatif yang tersedia di alam ini. Nah, sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini itu memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu seperti matahari,
angin, air, dan panas bumi. Tadi sudah dijelaskan semua ya. Ya. Yang pertama ada matahari. Matahari itu sumber energi utama di bumi. Kalau nggak ada matahari, ya semua tumbuhan mati. Manusia juga akan berada di kegelapan. Jadi nanti kemungkinan tidak akan ada makhluk hidup. Jadi kita juga harus belajar bersyukur karena masih ada matahari yang menyinari bumi ini. Gitu. Terus hampir semua energi yang berada di bumi itu berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Begitu ya. Ya. Terus yang kedua ada energi angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Jadi zaman dulu itu perahu-perahu belum semodern sekarang, jadi belum canggih karena belum ada mesin. Nah, para nelayan itu memanfaatkan energi angin untuk bisa berlayar di laut untuk mencari penghasilan mereka, untuk menangkap ikan dan yang lainnya. Itu pemanfaatan energi angin. Kemudian yang ketiga ada energi air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Biasanya itu di PLTA ya, atau pembangkit listrik tenaga air. Dibuat di bendungan air di tempat yang tinggi. Contohnya di Bendung Gerak Serayu itu ada PLTA-nya. Jadi itu memanfaatkan energi air untuk mengatur bendungan tersebut. Kemudian air yang di bendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Jadi di bendungan-bendungan yang ada itu diatur sedemikian rupa dengan menggunakan energi air yang ada supaya airnya bisa diatur, supaya tidak meluap ataupun kekeringan. Gitu. Selanjutnya energi panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Nah, biasanya itu terdapat di sekitar lereng gunung berapi. Karena di gunung-gunung berapi itu panasnya ya panas yang beda dengan daerah yang lain. Maka dari itu para orang-orang di sana itu memanfaatkan energi panas bumi yang ada di sana. Nah, pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Begitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Kemudian yang kelima, energi alternatif berupa gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai itu menghasilkan banyak sekali energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Kemudian yang terakhir yaitu energi alternatif dalam bentuk bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Nah, bahan bakar bio ini berasal dari tumbuhan, diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, kayak tanaman jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Kemudian, bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Lalu, biodiesel itu dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Nah, bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Karena kalau bensin, premium, dan yang sejenisnya itu habis, ya kita harus bisa menggunakan energi alternatif yang lain. Begitu. Nah, bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Nah, itu kotoran binatang ternak bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar biogas untuk menghidupkan mesin-mesin yang ada di zaman sekarang. Kurang lebihnya seperti itu pemanfaatan sumber energi alternatif. Sampai di sini bisa dipahami ya? Ya, alhamdulillah bisa, Pak. Ya. Selanjutnya silakan buka buku kalian halaman 100. Sebelum dibaca, Pak Guru simpulkan dulu terkait macam-macam sumber energi alternatif. Tadi ya, yang pertama berarti ada energi matahari, kemudian energi angin,
energi air, lalu panas bumi, kemudian gelombang air laut, dan energi berupa bahan bakar bio. Begitu ya. Nah, Selanjutnya buka halaman 100 di buku tema 2, itu ada bacaan tentang minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Ya, silakan dibaca. Pak Guru kasih waktu 5 menit cukup ya. cukup. Ya, silakan dibaca senyap. Ya, sudah selesai ya membacanya? Ya sudah. Ya. Apa yang kalian dapat dari bacaan tersebut? Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Nah, minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi yang dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Nah, salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini itu mudah dibudidayakan. Dibudidayakan itu maksudnya dikembangkan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Nah, proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum, tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biayanya terbilang murah. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Lalu di paragraf yang ketiga itu coba dibaca Adri, apa ya? Yang minyak jarak juga dimanfaatkan, ya? Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunaannya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan. Tentunya membuatkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti dibutuhkan tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Sebelumnya Pak Guru jelaskan ulang terlebih dahulu ya. Jadi minyak jarak itu juga bisa dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Jadi kalau misalnya rambutnya kepengin nggak kering ataupun kepengin bisa mudah diatur, itu bisa pakai minyak jarak. Kemudian minyak jarak juga bisa dimanfaatkan untuk minyak pijat. Lalu kemasan minyak jarak juga dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunaannya. Kemudian minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Jadi sudah banyak sekali produk-produk minyak jarak yang bisa dijumpai oleh kita. Lalu pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Nah, di sini kan kalau ada tempat yang memproduksi minyak jarak, jadinya tercipta lapangan pekerjaan juga untuk orang-orang yang mungkin masih pengangguran. Kemudian belum lagi kemasan yang menarik. Nah, para pelaku ekonomi yang memproduksi minyak jarak ini juga membuat kemasan yang menarik sehingga mampu menarik minat para pembeli untuk mau membeli minyak jarak tersebut. Nah, pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya.
Kemudian pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Nah, sebelum pulang silakan kalian tuliskan pendapat kalian tentang pemanfaatan tanaman jarak. Tulisanmu nanti dapat membuat tulisanmu nanti dapat membuat manfaat, kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan, serta dampak pemanfaatan yang berlebihan serta solusinya. Pak Guru beri waktu 5 menit ya untuk menuliskan pendapat kamu sedapatnya saja, sebisanya. 5 menit untuk menuliskan pendapatnya di buku tulis kalian masing-masing. Setelah ini nanti kita berdoa kemudian pulang. Ya. Silakan tulis pendapatnya mulai dari sekarang. Oh iya, Pak Guru ingatkan juga tulisannya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan supaya bisa terbiasa. Begitu. Silakan dilanjutkan. Sudah selesai, Pak. Ya, sudah selesai ya. Ya. Untuk pembahasan pendapat kalian tentang minyak jarak akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sebelum kita pulang, Pak Guru akan menyimpulkan sedikit dari pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang energi alternatif. Jadi, sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas itu merupakan sumber energi yang dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui. Ya, diperbarui. Ya, betul, tidak dapat diperbarui karena kalau habis kita sudah tidak bisa memproduksinya lagi karena itu berasal dari alam. Kemudian manusia itu memerlukan sumber energi lain atau biasa dikenal dengan energi apa? Alternatif. Ya, energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh energi alternatif ada apa saja? Yang pertama matahari, kemudian angin, terus air, ya, panas bumi, ya, gelombang air laut, ya, bahan bakar bio. ya. Ada 6 sumber energi alternatif yang ada di bacaan ya. Ya. Sudah paham semua ya tentang penjelasan dan manfaat serta ciri-cirinya ya. Ya, Pak. Ya. Kemudian di bagian minyak jarak atau bacaan tentang minyak jarak juga sudah kita bahas. Jadi minyak jarak itu dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Ya betul. Nah, biodiesel ini dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Begitu. Kemudian minyak jarak dari biji tanaman pagar ini juga mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi. Lalu minyak jarak juga bisa dimanfaatkan untuk minyak apa? Ini minyak apa? Minyak Rambut. ya, minyak rambut. Terus juga minyak Pijar. ya, itu banyak tersedia di warung-warung dan pasar-pasar tradisional serta modern. Jadi kalau misalnya kepengen beli minyak rambut, bisa pakai minyak jarak, bisa ke pasar atau ke warung, itu banyak tersedia. Kemudian kalau misalnya badannya lagi nggak enak, ya bisa pakai minyak jarak untuk pijat. Ya, kayak gitu ya. Ya. Ya, berarti untuk pembelajaran kita hari ini sudah bisa dipahami semua ya. Ya sudah, Pak. Ya, karena waktu sudah siang, Pak Guru akan akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Allahumma Amin. ya, sekian yang dapat Pak Guru sampaikan. Selanjutnya silakan dipelajari sendiri di rumah dan semoga bisa dipertemukan di hari berikutnya ya. Ya. Ya.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pulang, silakan ketua kelas untuk menyiapkan berdoa sebelum pulang. Siap, Ras, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan boleh pulang.